sebelumnya dia dikalahkan oleh musuh bebuyutannya itu. Ya, Arema sudah terbiasa terasing gitu kan. Melawan rival-rival yang saat ini berada di zona juara. Sepakat, Abang melihat Arema ini Musim lalu kan. betul. Musim lalu kan Carlos Locolingo dan Gustavo Almeida. Betul. Salam satu jiwa, Arema Singoedan. Ya kan? Apa kabar, Kak? Baik, Bang. Ini kita ngomongin Arema. Iya, Lama tidak ngomongin Arema karena saya diprotes sama teman-teman saya Malang. Kenapa nggak pernah ulas Arema? Nah, hari ini berkesempatan mengulas Arema, apalagi pertandingan sebelumnya dia dikalahkan oleh musuh bebuyutannya itu, Bajul Ijo, Persebaya Surabaya. Bang, menarik Arema. Arema ini kan tidak bermain di kandangnya. Betul. Dan banyak kehilangan poin di kandang menurut Abang kan yang Abang bilang. Tapi banyak juga poin yang diambil di tandang. Iya. Mentalitas apa yang dipakai oleh Arema ini, Bang? Ya, karena Arema sudah terbiasa main di luar kandangnya kan. Sejak tragedi Kanjuruhan kan mereka main di luar di kandang di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Ya. Sekarang main di Stadion Muhammad Supriyadi Blitar. Artinya Arema sudah terbiasa terasing gitu kan dari supporternya, sudah biasa terpisah dari supporter. Tapi yang mengejutkan musim ini Arema itu tampil sangat luar biasa di luar dugaan gitu kan. Orang mungkin beranggapan Arema ini agak sulit. Tapi sebagai tim musafir justru menunjukkan kualitasnya. Bahkan saya menyebutnya Arema ini tim jago tandang gitu betul. Ketika tandang sudah 8 kali tandang, hanya 2 kali kalah, 4 kali imbang, 4 kali menang, 2 kali imbang. Arema ini nomor 1 sekarang untuk klasemen away. Dia kalah cuma dari kemarin dari Persebaya Surabaya dan juga kalah 1-3 dari PSS Sleman. Selebihnya itu menang 1-0 lawan PSM di kandang PSM. Kemudian 2-1 melawan PSIS Semarang, menang 3-1 melawan Barito dan 4-2 saat dijamu Madura United. Sementara 2 hasil imbang itu 1-1 lawan Persib. Lawan Persib di Bandung. Imbang 1-1 di Bandung dan 0-0 lawan Bali United di kandang Bali United. Artinya untuk melawan rival-rival yang saat ini berada di zona juara, Arema tuh punya poin plus dibanding mereka yang ada di atas gitu kan. Dan ini yang apalagi di musim ini misalnya Arema masih punya 2 laga tandang ya. Yang pertama ke kandang Persik Kediri pada 16 Desember, yang kemudian ke kandang Semen Padang pada 27 Desember. Artinya peluang Arema untuk dalam tanda kutip tim jago tandang ini akan semakin kuat predikat ini kalau kemudian bisa memenangkan dua pertandingan terakhir mereka di laga tandang mereka gitu. Nah, yang menarik apakah ketika di kandang ini tanpa dukungan penuh Aremania yang sampai-sampai Arema agak sulit untuk mengambil poin di kandang sendiri, Bang? Ya, salah satunya itu sebenarnya kandang rasa tandang akhirnya ya kan. Walaupun itu Malang itu ke Blitar itu nggak begitu jauh, cuma orang berpikir ketika hari kerja bermain atau hari Minggu dia harus perjalanan pulang lagi dan besoknya mereka harus bekerja. Iya, apalagi sekarang kan liga kita ini kan hampir setiap hari dijalankan, tidak semua di weekend. Sehingga kemudian misalnya kalau mau menonton pertandingan di Blitar, ya pulangnya juga agak jauh gitu kan. Kalau apalagi kalau main malam gitu kan bisa jadi kecelakaan seperti supporter Persib Bandung. Nah, ini kan yang kemudian diantisipasi. Artinya Arema harus saat musim ini mendapatkan dukungan minimalis, walaupun kalau kita tahu sepanjang sejarahnya Arema, mereka kekuatan utamanya ada di Aremania. Dan Aremania sekarang harus menahan diri untuk bisa menonton tim kesayangannya gitu kan. Di mana? Di kandangnya. Iya, kita berharap misalnya mungkin 2025 ketika Stadion Kanjuruhan sudah selesai, atau kemudian misalnya Gajayana sebagai alternatif stadion untuk bisa kembali ke kandang mereka. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang baik buat Arema kembali ke kandang mereka gitu kan, sehingga kemudian penampilan para pemainnya pasti akan lebih termotivasi karena didukung oleh supporternya. Tapi sejauh ini saya melihat Arema ini tampil sangat konsisten walaupun naik turun ya, dan kalah dari Persebaya 2-3 secara skor kalah, tapi secara permainan Arema tidak kalah karena tertinggal terlebih dahulu 2 gol dari Flavio dan Malik Rizaldi, kemudian bisa disamakan. Bahkan hampir saja Persebaya gagal kalau tidak ada penalti. Cuma yang saya kritisi nih Kak, saya agak kecewa misalnya ketika kemudian Rifai dibully gitu kan, karena dia penyebab
penyebab terjadinya gol. Iya kan, terjadinya penalti itu yang ditendang oleh Flavio Silva gitu. Tapi secara materi pemain ini Arema sangat luar biasa. Saya melihat salah satu pemain Arema ini punya dua pemain yang jadi raja. Top scorer Dalberto. Raja asis William Marsilio di Liga 1 saat ini gitu kan, dengan materi pemain yang menurut saya sudah kombinasi antara pemain lokal dengan pemain asing. Dua pemain ini menjadi kunci kekuatan Arema. William Marsilio sangat luar biasa. Saya mengingatkan William Marsilio ini mengingatkan kepada Bustos atau ya kalau generasi sebelumnya ya Danilo Fernando gitu kan, gelandang yang memberikan determinasi, tapi punya naluri gol juga cukup tinggi gitu. Nah, untuk pembelian sendiri pemain asing, sepakat Abang melihat Arema ini sukses. Ya, sangat efektif gitu kan di posisi penjaga gawang, bahkan ya, gawang Madura kemarin, Lucas Frigeri sangat bagus sekali sebagai kiper. Kemudian ya di depan William juga sangat baik, dan saya bahkan menyebut William ini salah satu nomine untuk jadi pemain terbaik akhir musim karena penampilannya sangat konsisten bersama Arema. Bahkan kalau dia tidak main bisa jadi Arema kehilangan kekuatannya di lini tengah gitu. Nah, yang menarik ini William ini sudah banyak klub-klub putaran kedua itu melirik pemain ini. Betulkah itu, Bang? Yang saya dengar isunya bahwa banyak tim-tim yang melirik. Ya, pastinya itu dibanding tim-tim lain, Kak. Ini Arema termasuk yang bisa dibilang rekrutan pemain asingnya cukup sukses baik, musim cukup ini. Sukses. Bukan cuma William, bahkan ada Dalberto juga kemudian banyak dilirik oleh tim gitu kan. Tinggal bagaimana manajemen Arema ini membentengi mempertahankan pasukannya. Karena harganya pasti naik lah. Ya, musim lalu misalnya dia punya Gustavo Almeida, ya kan, top scorer waktu itu. Akhirnya dilepas ke Persija Jakarta gitu kan. Jadi sekarang sebenarnya Arema tergantung kekuatan finansialnya. Kalau dia nggak punya kekuatan finansial ya bukan mustahil William dilepas. Salah satunya kekuatan finansialnya dengan datangnya supporter untuk membantu, walaupun tidak begitu besar, tapi ada pemasukan lah buat Arema melalui tiket, merchandise, ya kan. Jadi untuk terus mempertahankan skuad yang ada yang terbaik. Kalau sekarang kan sebenarnya posisi Arema juga perlahan tapi pasti sangat bagus, Kak. Dia ada di posisi ke-7. 7 klasemen 21 poin, 6 kali menang, 3 kali imbang, 4 kali kalah ya. Tapi ini bisa jadi Arema adalah salah satu penentu siapa yang akan jadi juara. Ya kan, kalau kita lihat misalnya di laga-laga sebelumnya yang sudah dilakukan, ya Arema kan bisa tahan Persib sama Bali United, salah satu tim yang bersaing di zona juara. Akhirnya ditahan, kehilangan 2 poin kan karena imbang. Kemudian PSM dikalahkan yang ada di zona juara. PSM baru kalah sama Arema kalau nggak salah, baru kalah 1 kali kan. Kalahnya satu-satunya lawan Arema. Ini kalau di kandang dia kembali ke Malang, itu sangat berbahaya. Bisa jadi Arema salah satu tim kuat juara juga, Pak. Nah, jadi gini, Kak, kenapa Persebaya ada di papan atas atau di nomor 1? Itu gara-gara menang lawan Arema. Iya kan? Gara-gara dia menang lawan Arema, dia ada di nomor 1. Jadi Arema ini akan jadi penentu siapa yang akan juara di antara persaingan Persebaya, Persib, kemudian Persija, dan juga Borneo FC, Bali dan PSM gitu kan. Nah, yang menarik, Bang, ada satu pemain yang musim lalu ini sangat terengginas, yaitu Carlos Locolingo Roy kan. Nah, musim ini dia kebanyakan dari bangku cadangan. Apakah kalah saing dengan Dalberto atau memang itu pure strategi dari pelatih? Ya, sepak bola sekarang kan hanya mengandalkan satu striker di depan, Kak. Sehingga kemudian harus berbagi tempat Locolingo dengan Dalberto gitu kan. Dan ditambah lagi Arema juga punya striker-striker lokal yang cukup bagus. Ada Dedi Setiawan, bahkan ada beberapa pemain mudanya juga cukup bagus sebagai wingers bahkan gitu kan. Jadi sebenarnya Locolingo ini tidak jelek-jelek banget, sudah 3 gol. Tapi daripada musim sebelumnya dia lebih diandalkan musim sebelumnya kan. Iya, musim sekarang dengan berganti menjadi Joel Corneli sepertinya lebih percaya mengandalkan Dalberto sebagai target man di depan gitu kan, sehingga Carlos Locolingo ini biasa bermain sebagai sebagai substitute gitu kan. Ya, substitute kalau model-model oleh Gunnar Solskjaer kan. Nah, ini yang patut harus diwaspadai oleh tim-tim yang lawan Arema. Betul. Karena Arema ketika buntul di Dalbertonya, dia masih mempunyai senjata rahasia, yaitu Charles Locolingo kan, sama Dedi Setiawan. Nah, itu jadi tim ini saya rasa tidak
tidak akan kehilangan jika pemain depan salah satu tidak maksimal dalam menciptakan. Bisa jadi gol. Carlos Locolingo ini menjadi striker utama lagi di putaran kedua kalau ternyata Dalberto diminati tim lain dan dilepas kan seperti Gustavo Almeida. Saya tahu nih banyak nih tim-tim kan yang melirik pemain dari Arema itu, Willian dan juga Dalberto. Kan ceritanya hampir mirip dengan musim lalu kan. Betul. Musim lalu kan Carlos Locolingo dan Gustavo Almeida. Gustavo Almeida dilepas, akhirnya Carlos Locolingo ngambil peran sebagai striker utama gitu kan. Dan ini bukan mustahil terjadi juga di putaran kedua kan gitu. Dan tentunya saya nawa-nawa berharap Arema bermain di Malang ya kan, biar didukung penuh oleh Aremania dan Aremanita, karena juga saya rindu dengan mereka ya kan, ketika main di Malang suatu saat kalau saya berlibur ya kan, saya juga bisa nonton. Dan tentunya buat teman-teman Aremania, dukung terus tim Arema kesayangan kalian ya kan. Tapi menurut saya gini Kak, saya pesan satu buat Aremanian ya, sebagai pecinta sepak bola nasional, sebelum kembali ke Gajayana atau kemudian ke Kanjuruhan, penting untuk mengedukasi lagi. Edukasi plus rekonsiliasi dengan pihak kepolisian atau pihak berwajib kan. Karena kan kita tahu juga ada kawan-kawan Aremania juga yang masih dalam proses menggugat pihak tertentu terkait dengan kasus tragedi Kanjuruhan, utamanya keluarga korban. Kita juga harus hormati, bagaimanapun itu adalah keluarga sepak bola kita gitu kan. Jadi sambil Arema sekarang main di Stadion Muhammad Supriyadi Blitar, ya rekonsiliasi atau kemudian musyawarah untuk bisa menyelesaikan cerita atau trauma tragedi Kanjuruhan ini harus tetap dijalankan. Saya berharap itu juga dilakukan atau diinisiasi oleh manajemen Arema, sehingga kemudian ketika Arema pulang semua sudah dalam bentuk kegembiraan gitu. Dan bisa jadi kembali ke Malang bisa menjadi juara karena UE. Iya. Dia sudah mencuri poin ke tim-tim papan atas. Betul. Dia hanya membutuhkan seri di kandang, ketika head to head pasti dia akan menang. Tapi sekarang Arema sudah juara tandang untuk klasemen tandang. Oke. Kita lihat di posisi berapakah di akhir musim Arema. Pokoknya maju sepak bola Indonesia, ya kan? Menolak menyerah. Semangat menolak menyerah. Sepak bola tanpa rekayasa. Sepak bola tanpa mafia. Gaskan dia. Salam satu jiwa. Arema.